kita akan membuat sebuah objek dengan menggunakan oval tool. Hanya saja di sini saya hanya menggunakan stroke-nya saja, sementara fill-nya akan saya matikan. Ini, oke. Kemudian saya akan membuat sebuah lingkaran dengan menggunakan oval tool tadi, sambil menekan shift agar bulatannya proporsional. Oke, di sini kita juga bisa stroke-nya sendiri, kita bisa ukurannya bisa kita perbesar seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan membuat animasi wave, yaitu gelombang, seperti gelombang yang berulang-ulang. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah objek, kita akan menjadikan objek ini simbol terlebih dahulu agar kita membuat animasi di dalamnya. Nah, untuk membuat simbol sendiri itu ada dua cara. Yang pertama ada membuat new symbol dengan menekan menu insert new symbol seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Kita akan membuat nama simbolnya apa, kemudian tipenya apa, dan nanti di oke. Tapi kali ini kita akan membuat simbol dengan menggunakan klik kanan pada objeknya, kemudian sini convert to symbol. Perbedaannya di sini ada sedikit perbedaan dengan tadi, karena kita bisa insert registrasi, titik registrasinya kita bikin tengah, dan nama simbolnya di sini kita akan menggunakan wave misalnya, tipenya movie clip. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambarnya muncul dengan ada kotak di tengahnya, ya, kemudian ada titik senternya. Nah, kita akan menganimasikan wave ini di dalam dari simbol tersebut. Di simbol. Nah, kita lihat di sini ini ada scene 1. Kemudian kita klik dua kali pada objek lingkaran tadi seperti ini. Nah, kita akan lihat dia akan masuk ke movie clip wave. Ini simbol movie clip wave. Nah, di sini kita akan baru menganimasikan dari objek ini. Nah, di sini seperti biasa di keyframe pertama kita klik kanan, kemudian create classic twin. Kemudian kita berikan misalnya 25 frame. Di sini insert keyframe, ya, karena dia akan menganimasikan. Jadi kita harus masukkan insert keyframe. Oke, keyframe pertama dan keyframe kedua pada frame 25. Nah, karena kita akan membuat wave, otomatis di frame 25 kita akan meresize dari objek lingkaran tadi. Di sini kita free transform, dan kita berbesar seperti ini, ya. Sekarang dia akan menganimasi. Nah, dia menjadi lebih besar, ya. Nah, kemudian kita akan membuat konsepnya si wave tadi makin lama membesar tapi akan semakin hilang. Otomatis di frame terakhir ini kita klik objeknya, kemudian di sini ada color effect dan ada style. Dan di sini kita ganti menjadi alpha. Alpha ini fungsinya membuat opacity terhadap objeknya. Jadi ada nilainya nanti. Di sini kebetulan isinya 0. Anda bisa mengisi terserah. Kalau 100 dia akan terlihat semuanya, sementara kalau 0 dia akan menghilang. Nah, karena tadi kita konsepnya dia menghilang, jadi kita akan isi dengan nilai 0. Sekarang kita lihat pada frame pertama. Kita tekan shift, putar. Nah, dia akan besar dan menghilang. Nah, di sini untuk membuat sebuah wave, dia tidak hanya satu saja objeknya yang menganimasi. Jadi wave itu kan berulang-ulang. Kemudian di sini kita akan tambahkan beberapa layer, mungkin sekitar 3 atau 4 layer. Seperti ini. 3 atau 4 layer di seperti ini. 3. Nah, kemudian cara berikutnya adalah kita mengcopy animasi motion yang pertama ke frame yang kedua agar animasinya berulang-ulang. Nah, di sini kita klik pada keyframe pertama dan tekan spasi, kemudian tekan shift, ya. Tekan keyframe pertama, kemudian tekan shift. Kita klik pada keyframe terakhir seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengcopy
yang di copy adalah time yang motion twin yang ada di timeline di frame-nya ini ya. Kemudian Anda tekan Alt ALT, kemudian Anda klik, Anda tarik ke atas, dan karena frame apa istilahnya wave itu berulang-ulang tapi tidak secara bersamaan, kita konsepkan saja dia berada di frame kelima misalnya seperti ini. Nah kemudian yang ini kita kopikan lagi untuk yang berikutnya di frame 10, begitu seterusnya. Kita beri jarak sekitar 5 frame seperti ini. Nah kita lihat sekarang dia menganimasi hilang dan menghilang. Sekarang kita coba Ctrl Enter. Nah, animasinya akan berulang-ulang. Oke, kita kembali ke scene 1. Nah di scene 1 juga ini bisa kita delete terlebih dahulu kalau memang tidak digunakan sementara, karena si movie clipnya tadi sudah tersimpan dalam library ini wave. Nah keuntungan dalam membuat simbol adalah ini saya delete dulu, misalnya saya bisa menggunakan kapan saja animasi dari wave ini karena dia sudah tersimpan dalam library dalam bentuk movie clip. Misalnya contohnya seperti ini, saya ke library, kemudian saya tarik motion tadi ke dalam stage gitu ya, dan saya bisa menggunakannya berulang-ulang seperti ini. Jadi bisa saya gunakan berulang-ulang bahkan sebanyak mungkin. Nah sekarang saya akan menekan Ctrl Enter untuk melihat animasinya. Nah dia akan menjadi berulang-ulang. Dan keuntungannya lagi yang kemudian adalah kita bisa meresize setiap dari movie clip ini tanpa mengubah movie clip yang lain, tanpa mengubah objek yang lain yang sudah jadi movie clip. Misalnya yang saya perkecil, kemudian yang ini saya perbesar, ini saya perbesar, dan di sini saya perkecil lagi, ini dikecilin sedikit, besar, dan saya geser misalnya seperti ini. Nah ini dengan objek yang besarnya berbeda, dan kita tekan Ctrl Enter, dia tetap bisa menganimasi tanpa merubah dari master dari movie clipnya sendiri. Nah itulah keuntungan dengan membuat animasi dengan menggunakan simbol.